Kita ada 7 kapal Om, dan kita juga punya kayak marketplace tapi untuk kapal, dan kita langsung direct ke marketing ke luar negeri. Nama anak perusahaannya komodoluxury.com. Karena kita pengennya kualitas, artinya tamu-tamu yang punya daya beli yang tinggi dan menghabiskan uang sebaik-baiknya di Indonesia. Ingat nggak? Zaman COVID 2 tahun yang lalu saya mengundang seorang anak muda. Ini anak Minang sebenarnya, seorang traveler keliling dunia, dia fotografer, dia banyak sekali memposting aktivis media sosial. Bisnisnya luar biasa, umurnya masih sangat muda dan dia memiliki 4 kapal di Labuan Bajo. Ya, sekarang wow, bisnisnya berkembang tidak saja di kapal finisi ya, dan oleh karena itu saya mengundang anak muda ini, Agung Afif, ke studio. Hai Agung, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om Helmi, terima kasih sekali. Ini sebuah penghargaan banget dan sebuah kehormatan bisa tampil 2 kali di channel Om Helmi Yahya. Wow, dulu 1,2 juta yang nontonnya. Ya. Aku aja kaget. Itu Om, itu merubah banget arah bisnis saya Om. Karena banyak yang nonton kan kalau channelnya Om yang nge-subscribe kan orang-orang pengusaha, pejabat. Jadi ada satu setelah viral itu Om ada yang nelfon. Aku percaya sama mimpi kamu tentang pariwisata Indonesia. Aku ada kapal di Labuan Bajo, udah. Namanya Ibu Magda. Udah, beli aja dengan harga yang dia jual, harga murah lah Om. Terus Pak Ngadiman juga, Ketua Asparnas juga langsung telepon. Beliau cerita, aku tuh kayak melihat versi muda diri saya di diri kamu. Beliau kan lagi bangun hotel yang lagi viral banget, Santorini. Local Collection, benar. Santorini yang ada di Labuan Bajo. Semenjak itu kita dekat banget. Jadi seluruh perusahaan beliau saya juga ada perusahaan production house, perusahaan beliau kita kerjasama. Karena kita satu visi Om. Terima kasih sekali Om, karena itu merubah banget perusahaan saya dan semakin mendekati mimpinya. Berapa kapal sekarang Agung punya? Alhamdulillah kita ada 7 kapal Om. Tapi sekarang ini kita lebih berfokusnya karena gini Om. 7 punya sendiri? Ya, dan kita juga punya kayak marketplace. Jadi ibaratkan kayak Traveloka tapi untuk kapal. Dan kita langsung direct marketing ke luar negeri. Nama anak perusahaannya komodoluxury.com. komodoluxury.com. Nah, kemarin banyak klien yang langsung direct booking ke Italia karena problem dari pariwisata itu sendiri kan Om, bagaimana mencapai market yang tepat. Karena kita pengennya kualitas, artinya tamu-tamu yang punya daya beli yang tinggi dan menghabiskan uang sebaik-baiknya di Indonesia. Dan kita membuat brand yang luxury agar kita dapat pasar yang high end Om. Nah, dengan adanya Komodo Luxury ini juga Om, itu juga membuat kita lebih terbuka dengan peluang baru. Dan saya sadar kalau kapal Om, pinisi ini kan warisan Bugis ya, dari Sulawesi Selatan. Dan di mana kalau Om pergi ke Bulukumba, di sana ada kampung pembuatan pinisi. Jadi kita biasa bikin kapal di sana. Terus saya ada kepikiran Om, saya pernah pergi ke Nepal, Kathmandu, kan banyak UNESCO site. Pinisi itu adalah warisan dunia dan diakui oleh UNESCO. Berarti ini kan warisan bangsa Indonesia yang harusnya dipertahankan. Nah, di sana saya berpikir, oh saya punya misi baru nih dalam kapal. Bukan lagi saya akan kapal untuk disewakan, tapi kita berfokus ke membuat industrial kapal pinisi di Bulukumba. Kebetulan saya juga udah komunikasi dengan Sekda, Bupati, dan di area Bulukumba. Beliau juga sangat mendukung. Bupatinya bagus juga, visioner orangnya, sangat mengerti pariwisata. Dan dalam waktu dekat kita akan mencoba seperti di Kathmandu Om. Kalau kita datang ke sana kan banyak site UNESCO. Jadi nanti di sana kedepannya akan dibangun seperti area pembangunan pinisi. Jadi orang bisa lihat sejarah pinisi itu gimana sih dulu. Kan nenek moyangku seorang pelaut. Nah, di sana ada sejarahnya. Bagaimana pinisi ini dibangun dengan handmade. Jadi pinisi ini dia punya nyawa Om, karena dibangun pakai tangan kan. Nah, tapi yang menjadi problem sekarang adalah bagaimana pinisi ini bisa punya standar internasional dan kita bisa mengekspor. Jadi kalau saya pernah main ke beberapa daerah, banyak area yang cocok untuk dijadikan pinisi berlayar. Karena Bulukumba memproduksi pinisi. Dan itu biasanya tukang dengan bakat keturunan. Jadi misalnya tukang A, tukang kapal ya Om ya, anaknya diajarin dari kecil, akhirnya dia bangun lagi. Kan ini seni kan. Nah, tapi ini kebanyakan bule sangat tertarik untuk bangun. Karena kan kalau dibandingin
kalau kita bikin pinisi lah atau kapal kayu lah di Eropa itu kan mahal sekali kan. Yeah. Jadi banyak bule yang langsung datang ke Bulukumba buat pinisi. Hampir setiap 2 hari itu mungkin ada yang launching pinisi itu. Ada yang 10 miliar, 20 miliar, 60 miliar. Tetapi yang harusnya bisa dikembangkan lagi menurut saya, kita harus merevolusi industri pinisi. Pertama nanti akan bisa menjadi site UNESCO di sana dibangun. Terus yang kedua, saya udah coba komunikasi juga sama Sekda. Dan kita akan dalam waktu dekat meeting dengan Pak Bupati. Pak Bupati juga sangat terbuka, suka traveling, punya visi juga akan Bulukumba. Kita akan coba membuat industri pinisi di mana nanti pinisi itu seperti pabrik mobil, Om. Jadi kita punya standar. Jadi setiap pinisi yang misalnya perusahaan saya bangun, nanti ada logonya. Dan saya harap sih, kalau kita kan perusahaan saya selalu berfokus bukan di branding jadi. Di branding. Jadi bukan hanya mencari uang, Om, tapi kalau bisa memberikan pajak ke daerah Bulukumba. Karena itu sayang banget kan. PAD Bulukumba 10 miliar. Sedangkan di sana 2 hari, 3 hari ada kapal yang dibuat 10 miliar, 20 miliar. Seandainya kapal itu dipajak 5% aja, ya kita sebagai pengusaha kita juga harus memberikan kontribusi ke masyarakat lokal. Tenaga kerja aman? Gimana? Tenaga kerja aman? Tenaga kerja di sana. Pasti kita pakai orang lokal sana. Tapi kan untuk bagaimana bisa berimpact. Ya kalau ngomong industri kan bisa banyak ya yang diproduksi ya. Nah ya, jadi yang kita fokuskan adalah bagaimana membuat pinisi ini seperti pabrik mobil. Jadi tidak lagi dibangun secara tradisional. Memang tetap tradisional, Om. Tapi dibangun dalam standar yang internasional sehingga bisa diekspor. Karena saya sempat jalan-jalan kayak ke Makau, terus ke beberapa daerah. Itu justru banyak kapal kayu juga mereka. Tapi kalau dibandingkan harga kapal kayu, karena kan kita negara kita ini kan kaya banget dengan kayu besi, kayu ulin ya kan. Kalau seandainya dibikin kebijakan yang khusus, kita bisa ekspor, Om. Jadi ini akan yang menjadi ngomong kebanggaan. tadi Kathmandu apa? Kok ada Kalau finisi di sana? kalau di Nepal, Kathmandu maksudnya gini, Om. Untuk Mereka itu aja. membranding. Kalau kota yaitu salah satu kota dengan site UNESCO terbanyak di dunia. Ya, oke. Jadi mereka mengemasnya dengan baik. Contohnya kayak ada keturunan. Oh, ini untuk show aja ya? Nah, untuk nanti promosi? di Bulukumba sama Pak Bupati juga mungkin kita komunikasi. Kita juga akan arahkan seperti itu. Jadi akan dibangun satu wilayah. Karena kan kalau turis ini berbagai macam ketertarikannya. Ada yang tertarik dengan sejarah. Khususnya kalau foreigner lebih tertarik dengan sejarah. Gimana sih pinisi dulu orang berlayar yang nenekku seorang pelaut ini. Bagaimana dibangun dan kapal layar. Jadi mereka kan tertarik. Kayak museum gitu. Gimana proses pembangunannya, ritualnya apa. Dan kalau sekarang kan belum terlalu tertata. Tapi kedepannya akan dilakukan seperti itu. Dan saya yakin kemarin juga, kalau nggak salah Pak Presiden juga mengunjungi ke Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dan beliau juga melihat hal yang sama. Jadi saya pikir ini butuh waktu, tetapi yang penting sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu kita ini sudah banyak hal yang bisa, kita itu tinggal mempromosikan dan menata aja, Om. Karena nggak semua negara punya seberuntung kita di Bulukumba. Kita punya warisan dunia juga, pinisi di mana itu juga bisa diekspor, dibangun dengan baik, standar internasional. Dan misalnya foreigner yang datang, misal bikin pinisi, mereka bisa bayar 100 miliar, 150 miliar satu pinisi ya kan. Tergantung ukuran ya? Ya, jadi ibaratnya ini kalau kayak mobil itu udah kelasnya super, ya mungkin udah kayak Bugatti kali ya. Jadi maksudnya ini bisa dijadikan industri, cuma belum ada orang yang merevolusi industri ini. Dan saya rasa dengan saya punya pengalaman internasional, saya punya panggilan hati di sana. Dalam waktu dekat saya coba akan koordinasi juga dengan Pak Bupati lagi bagaimana kita membangun Bulukumba bersama sehingga kita punya sistem juga bagus selain di sana menghasilkan pendapatan buat negara tapi juga memakmurkan masyarakat Bulukumba melalui pajak yang mungkin karena di sana belum ada undang-undang yang harus dibikin sih. Setiap pinisi yang dibangun si kontraktor atau pebisnisnya minimum kasih pajak berapa persen lah, sehingga akan memakmurkan si Bulukumba itu sendiri. Mungkin dalam 10 tahun kita datang ke sana, jalannya udah bagus. Sekarang Bupatinya bagus banget, jalannya udah bagus banget di sana. Hanya tinggal pariwisata aja sedikit yang harus dipoles. Gitu. Menarik juga ya. Iya, saya menarik, pikir akan menarik. Orang asing datang melihat, oh begini cara membangun finisi. Justru tradisionalnya itu yang membuat
menarik ya. Saya tahu mereka. Kalau nggak salah nggak pakai paku ya. Ya. Ada juga yang nggak pakai paku ya. Jadi kalau kesannya gini, pinisi itu dibangun kayak dengan darah juga kan. Ada magis juga ya? Ada magisnya. Jadi pas awal peletakan lunas pertama, itu ritual pembacaan. Ritual itu yang menarik ya, Bung ya? Itu menarik Om. Karena gini Om, kita berpikir dengan mobil. Contohnya mobil aja Om. Kenapa Rolls Royce itu mahal banget? Karena dia handmade. Handmade ya. Sekarang kita berpikir, pinisi itu lebih handmade dari Rolls Royce. Dan layak harganya lebih mahal. Karena satu pinisi tidak akan persis sama dengan pinisi yang lain. Karena dibangun dengan handmade semua, tidak ada unsur pabrik di sana, artinya mesin ya. Jadi ini tinggal kita bagaimana membranding pinisi ini menjadi salah satu pilihan, mungkin ada di Monaco atau apa ya kan, menjadi pilihan orang-orang yang ingin punya private yacht atau private pinisi dengan konsep dia sendiri, dan kita membrandingnya ini luxury karena handmade. Dan dibangunnya nggak waktu sebentar Om, 1,5 tahun, butuh waktu yang lama. Jadi satu finish itu 1,5 tahun? 1,5 tahun sampai 3 tahun Om. Gila. Ya. Kalau Rolls Royce kalau nggak salah 6 bulan Om ya? Setahun ya? Tahu saya. Rolls Royce itu dibangun kalau nggak salah 1 tahun gitu. Kalau Avanza dibangun 1 hari. Jadi ini lebih mahal dari Rolls Royce sebenarnya. Artinya apapun itu pasti ini kan momentum pandemi. Habis pandemi, ini momentum kita nih. Saya selalu bilang sama karyawan saya kan, dalam bisnis ada 3 hal yang penting. Kamu punya ide, kamu punya eksekusi. Ide, eksekusi kamu 100%, tetap bisa gagal. Kita bisa pelajari dari YouTube. Sebelum YouTube udah banyak orang bikin aplikasi untuk video. Sebelum Google juga banyak orang cari search engines, udah bikin mesin pencarian. Tapi yang paling penting adalah momentum. YouTube datang di saat momen yang pas, di mana internet lagi bagus, 4G, orang pakai smartphone, ya kan? Terus ketika momentum ini kita lewatkan, walaupun kita punya teori sebaik apapun, ya kan, eksekusi sebaik apapun, kalau momentumnya nggak pas, buat apa? Jadi saya selalu bilang, 2023 adalah momentum buat Indonesia. Bagaimana caranya kita mengambil terah yang kita udah dilabelkan sebagai negara terindah di dunia, dan visi pribadi bagi saya. Jadi ini perusahaan saya yang sebenarnya itu Om, bukan masalah kapal Om, tapi lebih ke scale Indonesia. Perusahaannya Indonesia juara. Jadi artinya saya bangun ini di 2015 Om. Saya percaya Indonesia adalah negara terindah di dunia. Dan alhamdulillah 2022 kita dilabel, kita udah dapat brand negara terindah di dunia. Secara di atas Selandia Baru, di atas Selandia Baru nomor 2 Om, benar Om. Kolombia ya, nomor 3 besarnya. Karena memang nggak mungkin bisa dikalahin, nggak mungkin bisa dikalahin. Kita punya bawah laut terindah, kita punya banyak warisan dunia yang diakui ya sama UNESCO. Kita punya budaya Om. 18.000 pulau. Ya. Nah itu balik lagi 18.000 pulau. Kita harus jadikan pinisi itu salah satu bisnis yang oke. Keren ya. Jadi menurut saya menarik nih idenya Agung ya. Bagaimana kita menguasai dunia, menggrab pariwisata dunia yang which is kita masih rendah banget. Dia masih rendah banget. Kita masih kalah dengan Thailand, kalah dengan Malaysia yang kita tahu ya stoknya terbatas banget. Ya jadi wow, dengan finisi kan saya juga kan bikin campaign nenek moyangku orang pelaut dengan menerbitkan novel Enrique bahwa pengeliling bumi pertama itu adalah orang Maluku, tepatnya orang Tidore. Ya saya lagi berjuang novel bahasa Inggrisnya keluar tahun ini. Kemudian tahun depan filmnya atau seriesnya mungkin di Netflix atau mungkin di Prime Video bersama Angga. Jadi menurut saya kita bertemu ya betapa hebatnya nenek moyang kita itu. Dan pinisi itu diakuin ya. Diakuin. Kalau nggak salah Dewa Ruci itu juga pinisi ya? Dewa Ruci yang mana? Dewa Ruci yang kapal yang angkatan laut yang keliling dunia. Ya, ini pinisi benar. Yang 3 tiang. Yang 3 tiang. Pinisi. Jadi pinisi gila, ya. Gini, orang banyak berpikir kapal kayu itu rentan, tapi enggak. Karena kapal kayu ada yang namanya kayu ulin, di mana kayu ulin ini semakin dia di laut semakin tahan, bahkan bisa berumur menjadi aset yang selalu bertambah nilainya, karena makin lama kayu makin mahal, karena terbatas juga. Di kampung saya direndam ya. Kayak contohnya kemarin saya bikin kapal 6 miliar, sekarang kalau saya jual bisa 10 miliar. Jadi bisnis yang sangat high profitable, tapi tidak banyak yang tahu. Dan ini kayak semacam apa ya, kadang-kadang jangan FOMO gitu loh. Ada banyak teman-teman saya bangun kapal, dia bangun kapal, habis itu bingung, ini gimana cara manajemennya, ya kan? Terus gimana cara mencapai marketnya sehingga bukan menjadi liability. Kapal beda kayak mobil loh. Mobil kita beli mahal,
Kalau misalnya kita nggak pakai, ya udah tinggal masukin garasi selesai. Kapal kita bikin, let's say punya private yacht atau private finisi, terus ya kita mau ini juga bisnis jalan lah ya, ada profit, ada Dan cash itu flow di sana. dititipkan di perusahaannya Agung. Nah itu perusahaan kita, jadi Udah jalan, yang anak semacam marketplace. anak perusahaan saya yang dari Indonesia Juara ini, kita berfokus ke pinisi ini. Kita melihatnya, mimpi kita adalah bagaimana membuat pinisi ini menjadi kapal yang akan mendunia. Seperti brand Rolls Royce yang akan dikenal di seluruh dunia, pinisi juga akan dipakai di banyak tempat. Kayak contoh aja Om, kayak saya ke Hong Kong kemarin, saya ngeliat banyak kapal kayu gitu-gitu kan. Saya berharap ada pinisi di sana. Ya kan, dengan Dubai kapal kayu. ya, Dubai juga. Dubai kapal kayu itu begitu aja bentuknya. Nah, berbicara tentang Dubai Om, saya sangat tertarik dengan Pangeran Saudi sekarang. Saya sempat 2 kali diundang sama Pangeran Saudi dan Muhammad Salman. ya Salman dan Pangeran bukan Pangeran maaf Menteri Pariwisata Saudi. Saya diundang 2 kali. Mereka bilang gini, sebenarnya ini akan bisa ditiru oleh Indonesia Om. Saudi sampai saat ini masih mengandalkan minyak, tapi mereka punya visi yang jelas. 2030 Saudi tidak akan lagi bergantung dengan minyak. Kita akan berfokus ke pariwisata. Akhirnya Om, kemarin mereka undang seluruh orang-orang yang ahli dalam pariwisata. Karena mereka nggak dikasih Tuhan tempat yang indah. Akhirnya mereka mau bangun sendiri. Ada 2 tempat Om, di Riyadh sama Al-Ula. Al-Ula ya. Saya salah satu wakil, saya datang ke sana ya kan. Saya lihat. Al-Ula itu yang ada batu gajah itu ya? Ya. Batu-batu yang kayak Eleven Rock. Canyon. Eleven Rock. Eleven Rock, Ya. oke. Jadi di sana Om, dia bangun kayak Cappadocia. Jadi ntar ada balon air. Terus nanti mereka, jadi habis kita umroh, ini bagus nih pemikiran pangeran visioner. Habis umroh, orang otomatis bisalah sambil liburan extend. Dekat aja dari Riyadh 2 jam ya kan. Di sana mereka bisa berpariwisata. Di gurun tuh mereka bikin infinity pool, view-nya gurun. Mereka sulap semua. Iya, iya. Mereka bangun. Saya dengar malah mau bikin sky resort. Ya. Ya, ski resort. Jadi lintasan ski gitu ya dengan saljunya. Ya. Di tengah garan pasir. Tapi dengan teknologi, dengan uang, nggak ada yang tidak mungkin ya kan? Artinya mereka membutuhkan dana Om, triliunan untuk membangun 2 tempat wisata aja. No issue untuk agar orang datang. No issue. Karena mereka paham pariwisata itu selalu akan memberdayakan banyak orang. Sedangkan kalau kita bergantung ke minyak, oke, Indonesia sekarang lagi tren-trennya nikel, tambang terbesar nikel ada di Sulawesi Tengah ya kan. Ya oke, itu bagus. Karena ya itu akan mendukung program Pak Jokowi juga dengan elektronik electrical. Jadi ya udah pasti supply dari sini. Ya Pak Luhut datang ke Elon Musk, saya berharap harusnya bangun pabriknya di Sulawesi Tengah kan. Ternyata Malaysia. Ya itu dia. Terkadang namanya bisnis kayak gitu, mungkin ada kepentingan-kepentingan. Tapi intinya sih pemerintah Indonesia sebenarnya bisa meniru Saudi. Sekarang memang bagus programnya, destinasi prioritas. Tapi bagaimana dengan tempat lain? Banyak daerah lain yang juga indah. Kita tuh mungkin terlalu di banyak. Papua. Kita terlalu banyak, tapi harusnya lebih ke blueprint. Mau dibawa kemana nih pariwisata Indonesia ini? Dalam 30 tahun ke depan mau dibawa kemana? Visi itu yang harus dilanjutkan di setiap. Jadi kalau ganti presiden jangan ganti lagi tuh. Ini kan program Pak Jokowi. Destinasi prioritas. Dibangunlah ada badan BPO di Labuan Bajo khusus masing-masing kan. Tapi pertanyaannya, ketika ganti presiden, ini kan harus dibangun dalam waktu yang panjang. Mungkin kalau saran saya, kalau seandainya saya Menteri Pariwisata atau orang yang bisa berkomunikasi, bikinlah blueprint seperti Saudi. Visi 30 tahun pariwisata Indonesia, bagaimana Indonesia mulai bisa lepas dari yang sifatnya tambang dan lebih berfokus ke pariwisata. Karena Saudi aja yang minyaknya banyak banget dan kaya banget, paham kalau tambang yang gitu-gitu pada akhirnya akan habis. Nah contohnya gini Om, saya bisa kasih contoh, kenapa perusahaan saya itu visinya namanya Indonesia Juara. Karena ini lebih ke jalan hidup dan panggilan Tuhan sih Om. Karena saya punya ambisi dalam hidup saya tidak akan tenang, saya tidak akan bisa bernapas dengan tenang sebelum saya melihat mungkin dalam 20 tahun lagi, kan perusahaan saya masih 7 tahun nih, kita masih punya banyak waktu,
tidak akan tenang saya sebelum melihat Sabang sampai Merauke pariwisata yang menjadi nomor 1 dunia, bukan hanya beberapa tempat, bukan hanya Bali. Nah, itu diperjuangkan dengan sesuai dengan Tuhan udah kasih ke kita kan. Nah, dengan itu saya bangun perusahaan nama Indonesia Juara. Itu maksudnya apa, Om? Itu semacam juga sugesti buat orang-orang dan memberitahu kalau Indonesia itu pariwisata ya nomor 1. Tetapi dengan pariwisata yang nomor 1 ini, gimana cara kita mengemasnya agar bisa memberikan sesuai dengan tujuan dari the founding father Pak Soekarno ya. Pasti bagaimana memakmurkan masyarakat Indonesia melalui pariwisata ini. Kita nggak perlu kayak Saudi, Om, keluar ratusan triliun untuk bangun apa. Enggak, alam kita udah indah. Yang perlu dilakukan hanya aja, pertama, kasih fasilitas yang oke. 2, akses bisa ke sana ya kan. Ketiga, marketing. Selesai, Om. Udah nggak perlu ribet kita. Itu aja yang harus dilakukan. Kalau misalnya ada anggaran besar pemerintah, jangan lagi bangun kayak di Pulau Rinca dibangun Jurassic Park sama PUPR kan. Maaf, Om. Ini saya ini tulus. Silakan. Saya tulus memberikan karena kamu lama di situ kan ya. Saya lama di sana. Jadi Pulau Rinca dibangun kayak Jurassic Park. Rata-rata even itu foreigner, tamu Indonesia pergi ke sana, ngapain saya kesini jauh-jauh kayak kebun binatang jadi ya. Jadi ngeliat komodonya kayak dikurung, mau foto juga jauh ya kan. Karena yang harus kita pikirkan mindset dari wisatawan. Ketika ingin ke Pulau Komodo, mereka terbang jauh-jauh dari Amerika, terbang jauh-jauh dari Eropa. Mereka tuh membayangkan pergi ke alam liar, melihat komodo di alam liar gitu kan. Kayak di safari-safari di Afrika ya? Harusnya seperti itu konsepnya. Jadi masing-masing daerah punya konsep masing-masing. Seperti tadi di Bulukumba kita punya warisan dunia pembangunan pinisi, di mana itu sejarah bangsa kita juga, Om. Di sana saya juga punya misi pribadi. Apapun yang saya bisa kontribusikan, saya pasti kontribusikan. Seperti gini, kenapa perusahaan saya fokusnya di Timur, Om? Itu pertanyaannya, ya kan? Sekarang kan kita mengoperate langsung Indonesia Timur. Jadi kayak di Sumba, NTT itu ada 2 tuh kita yang benar-benar fokus banget. NTT di Sumba sama Labuan Bajo. Sumba, kenapa Sumba? Karena, ini juga panggilan hati juga ya. Sumba juga termasuk NTT. Jadi 3 provinsi termiskin di Indonesia. 1 Papua, Papua Barat, NTT. Kita berfokus ketiga itu karena agak miris, Om. Papua Barat ada Raja Ampat. Itu tempat the best diving spot. The best diving spot. Di mana di sana orang berlayar dengan kapal, kalau kita boleh sebut brand salah satu paling mewah, Lamima, per malamnya 21.000. Jadi kalau orang berlayar di sana dengan satu kapal, berarti rata-rata 9 malam. Anggap itu 300 juta kali 9. 2,7 M 9 malam. Ada berapa kapal yang berlayar di sana? Kadang-kadang ada kapal pesiar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya setiap kabupaten ini punya andalan ya? Dapat distribusi dari itu. Contohnya mungkin pajak dari Dinas Pariwisata atau retribusi pariwisata. Sehingga Papua yang dengan Papua Barat yang banyak banget keindahan. Saya kemarin juga ada teman saya di sana, namanya Ketum William, undang saya. Saya kan juga lagi aktif di HIPMI. Menurut saya itu satu organisasi juga yang sangat menolong untuk saya mengembangkan pariwisata. Karena mirip juga konsepnya, di mana HIPMI ada di seluruh kabupaten. Dan di sana kita juga bisa ada pintu lah untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Saya tidak perlu mengkritik, yang saya bisa lakukan adalah dengan perusahaan saya akan berjuang apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan saya. Karena di Indonesia udah terlalu banyak orang yang mengkritik, saya action aja, Om. Apa yang bisa saya lakukan, saya terbang ke Kaimana, saya lihat, wah ternyata di Kaimana itu bagus banget. Indah banget katanya. Ada saya upload nama air terjun Korowai. Dan di saat saya upload itu viral, di post sama banyak account. Dan banyak yang air terjun apa? Nanti bisa dilihatin, Om. Air terjun Korowai Kaimana. Korowai. Ya. Jadi, apa indahnya, Bung? Indahnya gini, Om, ini menarik banget. Pas saya upload, ya kan. Jadi air terjun, di belakangnya laut, Om. Oh iya, kayak tabir gitu banget, jadinya. Ya. Dan menurut saya itu nggak ada. Saya kan udah keliling dunia, Om. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi banyak tempat yang sangat indah dan di sana juga ada Teluk Triton, kawasan teluk juga di Papua Barat juga. Di Papua Barat, di lehernya Papua. Nah, di sana saya jadi sadar Papua Barat ini sangat-sangat diberkahi oleh Tuhan oleh keindahan alamnya. Apalagi di sana ada endemik, the bird of paradise, burung cendrawasih. Jadi ini intinya. Tapi masyarakatnya belum sejahtera. Masyarakat belum sejahtera. Ya ini kita perjuangan bersama lah. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang penting perjuangan saya ada di sini.
tetap saya tidak akan bisa bernafas dengan tenang sebelum saya lihat. Dan mereka punya kultur Indonesia yang menjadi- berbeda ya. Ya, culture-nya berbeda. Kita juga harus edukasi. Kayak kita kemarin di Sumba, kita terbangkan beberapa orang Sumba ke Bali, kita lihatkan. Bahkan saya beberapa orang yang saya percaya, yang orang-orang yang penting di sana yang menjabat di perusahaan saya bawa ke hotel bintang 5, kayak gini cara servis. Dan mereka memberi masukan ke hotel-hotel di sana. Di Sumba apa atraksinya, Bung? Sumba tentunya gini Om. Pasola itu di Sumba ya? Pasola di Sumba. Oh, itu Pasola Sumba, yang kuda itu ya? Ya, kuda. Oke. Pasola itu di Sumba di mana mereka ada ritual perang kuda. Perang kuda. Ya. Wow. Memang secara ada sedikit pro dan kontra karena kan itu kayak animal itu ya. Iya. Agak menyakiti binatang. Cuma nggak apa-apa, yang namanya budaya kan ada pengecualian dan itu cuma setahun sekali kok, ritual aja kan. Dan itu menjadi attraction. Banyak orang dari seluruh dunia, biasanya dia menunggu bulan Februari, Maret. Jadi nanti ada namanya Marapu yang ngecek kapan nih. Kalau misalnya ada cacing-cacing laut itu keluar, nanti ada ritual dari awal. Oh, ini ya? yang harus dikemas. Itu Om. di Sumba juga? Di Sumba, Om. Jangan lupa kalau nggak salah ada Lamalera ya? Ya. Yang perburuan paus di mana tuh, Gong? Kalau itu di Lembata. Lembata? Ya. Nusa Flores juga? NTT. Di Ya, ujung Flores. Ujung Flores. Agak kepotong. Wow. Tapi balik lagi ke Sumba, Om. Sumba itu, ini bayangkan, ini NTT ya. Labuan Bajo kan lagi menjadi, kalau menurut saya nih, kota kecil dengan investasi paling besar. Kemarin Qatar masuk 1,2 triliun. Iya. Hotel bintang 5 ada 5 yang lagi dibangun. Partner saya pun masuk di Labuan Bajo, Tanamori ya? Tanamori itu Sadamawatu. Iya. Bikin smart city. Keren betul. Kota masa depan, Om. Ini teman-teman saya dari Rusia ngelihat pemandangan di Tanamori, geleng-geleng dia bilang. Dia bilang ini akan lebih bagus dari Dubai kalau kita bisa memanage dengan benar. Benar. Pak Bupati Manggarai Barat juga sangat bagus karena saya lihat sekarang pun kan mau ASEAN Summit di sana, Om. Ya, Mei. ASEAN Summit Jadi di Tanamori. sangat mendukung banyak kebijakan. Beliau juga punya visi yang bagus untuk pariwisata. Jadi kayak kabel-kabel listrik itu mulai dimasukin di bawah tanah. Artinya sekarang udah mulai ada rasa semangat. Setelah pandemi kita semua ini ngerasa kayak kemarin G20 kita jadi tuan rumah. Yeah. Jadi kebetulan juga ini kita jadi tuan rumah banyak event internasional ya kan. Terus KTT ASEAN, di mana nanti akan dikunjungi sama 11 pejabat negara dari Asia Tenggara. Nah ini momen kita juga akan lebih dikenal lagi Labuan Bajo, dan 2024 Labuan Bajo akan punya bandara internasional dan kemungkinan akan ada direct flight dari Singapura dan dari China. Jadi Labuan Bajo dan Bali itu masa depan banget. Tapi indahnya Labuan Bajo ini yang baru terpromosikan hanya 1%, Om. Labuan Bajo ini kan hanya kota nelayan kecil di Pulau Flores. Pulau Flores. Flores itu sendiri ada Ende yang indah banget. Ada Maumere ya? Ada Maumere, Ende, Larantuka. Enggak ya? Enggak, artinya Lembata itu tadi? Ya, Lembata. Jadi Flores ini luas gini kan. Nah, yang baru berkembang Secuil ini. Saya tuh mimpi, Gong, kau temenin aku, Gong. Saya pasti, Om. Untuk apa, balas budimu. Balas budi. Saya ini berhutang budi sama Om Helmi. Karena semenjak saya di podcast, itu di kampung saya itu Alhamdulillah. nge-share semua, Om. Iya. Itu orang nanya, itu Agung itu katanya, tolonglah urusin Sumatera Barat, enggak kalah tuh katanya. Ya, saya sampai ada telepon sama Pak Wali Kota. Wali Kota apa Wagub? Ya, untuk Pak Wagub mau Pak Wali Kota. Untuk apa ya? Itu katanya ada. Mentawai. Ya. Sumatera Barat punya Mandeh, ya kan? Punya Danau Singkara. Ya, mertua kan punya Danau Singkara. Cuman kita selalu bahas tuh dengan orang Padang. Kita harus belajar banyak ya. Terutama hospitality saya pikir. Benar, Om. Karena gini, Om, kita kan, saya ini cuma satu orang nih. Jadi fokus saya itu kenapa lebih ke NTT dan Papua. Karena itu, Om, kondisinya Papua Barat, NTT punya keindahan yang luar biasa. Tapi Sumatera Barat enggak kalah indah loh itu. Iya, sangat indah Sumatera Barat. Om. Iyalah. Tapi setiap daerah kita akan membranding dengan brandingnya masing-masing. Ciri khasnya masing-masing. Tidak boleh disamaratakan. Kita tidak bisa memaksakan Aceh. Kita bisa bikin halal tourism di Aceh. Aceh itu kan Pulau W-nya keren sekali ya. Tapi kan kita kan kayak kemarin di Sumatera Barat ada orang berjemur bule tiba-tiba di pantai. Itu kan viral. Karena kita harus menghargai Sumatera Barat adalah daerah di mana banyak Muslim. Ya nggak masalah datang ke sana kayak kita ke. Asal menurut saya, Gong, asal edukasinya jelas. Ya. Kayak kasus kemarin yang bule-bule yang nakal-nakal di Bali. Bali ya. Saya pikir kita nggak perlu mentreatmentnya seperti menyalahkan bule semata ya.
Jangan-jangan law enforcement kita yang tidak ketat. Ya. Betul nggak? Benar. Kalau dari awal bilang, semuanya nggak mau tahu apa kalau naik motor harus pakai helm dan berpakaian yang benar. Dan itu diterapkan yang benar. Bule itu mikir, Gong. Ya. Bule-bule itu di negaranya patuh kok. Benar. Ya, tapi ini artinya kenapa biar? Kayak bule punya KTP Indonesia. Jangan nyalakan bulenya dong. Orang Indonesia yang memberikan KTP-nya itu lebih salah lagi. Punya kakak. Benar. Itu kalau kata saya. Saya nggak pernah ngomong tentang ini. Saya pikir, kenapa kita nge-ban mereka ya? Mencabut, apa nama itu, visa on arrival. Lari mereka, Gong. Percayalah. Di Thailand itu mereka bebas banget. Teman-teman saya kan Rusia, Ukraina banyak di Bali. Mereka coba-coba itu, mereka akan lari ke sana. Mereka lebih bebas. Yang penting tuh, kalau kita law enforcement tuh, kenapa kita ke Singapura bisa nggak merokok? Bisa tidak menyeberang jalan sembarangan. Padahal orang yang sama nih, Gong. Ke Indonesia, mereka sembarangan loh. Law enforcement. Benar. Artinya ya regulasi yang jelas. Oh, regulasi yang jelas. Dan ditegakkan dengan benar. Dan kalau kita lihat secara tempat lain yang kita bisa compare, itu seperti di Tibet. Kalau kita masuk Tibet di China, jadi even China pun Om, dia juga punya kebijakan khusus di setiap tempat yang sifatnya unik. Tibet itu kan kebanyakan Buddha. Jadi kalau kita masuk ke sana, di brief. Bahkan saya pernah ke sana di brief kan. Dikasih kita tuh ditulis di visa kita alien. Terus ada peraturannya apa aja. Kalau Bhutan juga gitu. Bhutan salah satu negara terhappy di dunia. Ya. Aku ngelihat IG-nya Agung tuh ke Machu Picchu. Tujuan saya keliling itu hanya untuk membuktikan Indonesia itu negara terindah di dunia dan alhamdulillah terbukti. Tetap kita paling indah. 2022. Saya kan keliling dunia 2015 sampai round 2018. Dilabelkan kita kan negara terindah di 2022. Karena dari awal saya membangun perusahaan, saya punya visi. Saya tidak akan tenang, saya tidak akan bernafas dengan tenang sebelum saya melihat karena menurut Indonesia memang paling indah setelah kau traveling. Menjadi pusat pariwisata dunia dan memakmurkan masyarakat Indonesia. Nah, perusahaan saya sebentar lagi akan mulai, di website sudah ada, tapi kita akan berfokus ke platform aplikasi. Jadi nanti ketika orang dari seluruh dunia nih, ini pengalaman Om, karena kan saya juga sekarang di Bali ada bisnis lah beberapa. Berkat Om juga lah kita berkembang kan Om. Ada restoran juga Om, terus ada ya penyewaan mobil. Kalau Om datang ya mampirlah Om di restoran. Namanya Kuta Seafood Restoran. Oh, di mana? Promosi dikit. Di Kuta? Di Kuta Om, dekat Keranjang. Nah, jadi Om. Dekat Keranjang? Ya, arah sana Om. Dekat Keranjang dekat Krishna dong ya? Ya, masih area sana. Jadi Om, saya kan di Bali ini kadang-kadang sering nongkrong di restoran. Bule-bule ini banyak nih lewat, mampir ya kan, makan. Mereka ini bingung. Ada yang 3 minggu di sana. Karena mereka mikir Bali ini negara. Mereka nggak tahu dia mau kemana. Itu menjadi problem. Itu yang menurut saya yang menjadi masalah besar di Indonesia, pariwisata Indonesia. Kita punya 18.000 pulau dan masing-masing keindahannya. Perusahaan saya Indonesia Juara sekarang udah mengoperasikan di banyak destinasi. Nah, sekarang kita akan ngebangun di mana misalnya Om, sekarang kalau Om mau ke Papua, ke Raja Ampat, gimana Om caranya? Nggak, contoh aja. Nggak kebayang. Cara bookingnya gimana Om? Cara booking mau tur ke Raja Ampat? Nggak tahu kan Om? Nggak kebayang. Apalagi orang luar negeri. Nah, ini yang kita akan menjadi solusi itu. Jadi dari seluruh dunia, siapapun yang mau ke Indonesia, nanti akses aplikasi kita kan. Tinggal pilih. Ini kan ada map di perusahaan kita nih. Misalnya mau pilih Sulawesi Tengah gitu kan, klik. Sulawesi Tengah juga banyak tempat bagus kan, kayak Sambori Labengki, terus Takabonerate. Pilih aktivitasnya mau apa di sana ya kan. Kalau mau wisata laut bisa ke Sambori Labengki. Klik Papua. Ada apa aja? Kalau kamu tertarik untuk diving bisa di area Raja Ampat. Kalau kamu tertarik untuk fauna bisa juga di beberapa area di sana yang bisa ngelihat burung cendrawasih. Pas ngeklik NTT nanti keluar Labuan Bajo misalnya. Labuan Bajo kita bisa ke Pulau Komodo. Klik Sumba bisa pilih kalau di Sumba itu ada apa aja. Ada pantai dengan spot surfing terbaik dunia 10. Jadi Sumba itu juga bagus Om. Jadi pantai barat dari Sumba Barat yang Nihi Sumba itu Om, yang salah satu resort terbaik dunia. Itu apa Nihi ya? Nihi ya. Dulu sempat resort terbaik, resort termahal di dunia ya? Sempat terbaik. 2 tahun berturut-turut menjadi resort terbaik dunia di Indonesia di Pulau Sumba. Tapi kalau dulu kita ke sana itu jalannya masih jelek. Tapi karena mereka berhasil mengangkat nama Sumba, pemerintah di zaman itu memberikan hadiah jalan. Itu di Sumba Om, di NTT.
Dengan penginapan di sana ada yang 200 juta per malam. Nah sekarang balik lagi pertanyaannya, kenapa NTT masih di nomor 3? Ya mungkin lebih ke bagaimana caranya menertibkan dari para orang yang punya resort di sana bisa berkontribusi buat daerah. Tapi nih Sumba cukup berkontribusi. Mereka punya Sumba Foundation. Mereka bantu masyarakat sana. Masalah malaria mereka bantu. Nah, pembukaan lapangan kerja, logistik ya. Saya bukan apa-apa. Saya juga dulu pernah bikin satu kegiatan kompetisi entrepreneur di Labuan Bajo gitu. Kan baru tahu ada kompetisi ide bisnis, ada yang mengajukan bisnis bahwa di sana tuh logistiknya kan susah ya gue. Sayur-sayuran, ya kan buah-buahan, apa daging itu semuanya diambil dari luar ya. Jadi Labuan Bajo itu Om, jadi pemerintah membangun infrastruktur dan orang berinvest dalam bentuk yang seksi aja. Misalnya kayak membangun hotel mewah, kapal, tapi lupa kebutuhan dasar di sana. Ayam itu masih dibawa dari Surabaya. Sebenarnya di Flores juga ada ayam, di Nagekyo itu tempat ayam paling banyak ya kan. Nah, tapi masih dibawa dari Surabaya. Terus kayak buah-buahan, kalian dibawa dari apa? Sebenarnya Flores itu kan ada daerah pertanian juga. Padi dari mana? Padi sejauh ini masih ada yang dari Flores, tapi terkadang masih bawa dari Surabaya. Maksud saya, rantai dari pariwisata, kita juga... Supply chain ya? Ya, tapi pemerintah juga harus dukung. Artinya, nggak boleh masuk dari luar Flores. Sehingga, ini kan hotel bintang 5 ini akan banyak butuh. Ya pasti lah. Beras, ya kan? Iya. Bahan-bahan dasar lah, buah-buahan, ikan, sayur, ayam. Itu harusnya... Telur. Khusus di Flores saja. Harus di Flores. Sepertinya Pak Bupati akan menerapkan kebijakan seperti itu karena beliau sangat pro dengan masyarakat Manggarai Barat. Perlahan akan seperti itu, Om. Tapi ini terlalu cepat perkembangan Labuan Bajo itu. Saya kaget, Om. Saya pernah karena sibuk di Bali kan, 3 bulan aja nggak kesana. Saya ngeliat ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Jadi itu salah satu kota kecil kabupaten dengan investasi paling besar di dunia. Bukan di dunia, di Indonesia kayak. Karena Qatar baru masuk 1,1 triliun. Ritz juga udah masuk, ya kan. Katamaran masuk. Terus ada juga orang yang membangun beach club pertama di Labuan Bajo, di Bali, masuk juga di kawasan Mawatu. Jadi 5 tahun lagi kita ke sana, itu akan menjadi kota modern yang sangat keren lah. Tapi ya ini seharusnya rantai dari pariwisata ini sendiri, yaitu supply makanan itu juga bisa dimanfaatkan. Itu juga bisnis bagus. Jadi bisa memakmurkan bukan hanya di Labuan Bajo, tapi akan sampai ke ujung Flores. Dan Labuan Bajo itu baru kecil dari Flores. Kalau Bali kan besarnya segini, itu hampir 3 kali Bali lah Flores. Jadi suatu saat kayak Bali, Om, awalnya dari Sanur, habis itu berkembang sampai ke Ubud, ya kan? Sampai ke Ubud. Sekarang kemana-mana ya. Flores juga kan kayak gitu. Labuan Bajo akan jadi pancingan, trigger utamanya. Habis itu orang akan habis dari Labuan Bajo jalan-jalan, pergi ke area lebih ke timur. Ada Ruteng di sana ya kan. Ada Ruteng ya. Ya ada Ende. Ende ada dengan telaga 3 warna. Nah, Danau Kelimutu yang di Uang itu, Om. Dan di sana juga kalau menurut saya Ende itu sangat spesial dari sejarahnya karena itu pernah ada kesultanan dan Bung Karno pernah dibuang ke sana. Ya, Pak Soekarno pernah di sana. Pancasila lahirnya dari Ende. Ya. Bagus juga kalau Ende dibikin kayak daerah khusus kayak di Jogja kan. Karena kan mereka masih ada kesultanannya, terus di sana juga sejarah bangsa kita ada di sana. Itu juga bisa menjadi fokus yang bisa dikembangkan, Om. Jadi menurut saya perjuangan saya ada di sini karena memang dalam saya membangun perusahaan kan saya turun langsung ke lapangan. Dan saya juga dengan background adalah kita mengerti tentang IT, terus saya juga suka belajar, suka baca buku. Menurut saya ini menjadi sebuah misi pribadi. Saya punya visi, perusahaan saya harus bisa dari pribadi ya, kita nggak perlulah kritik pemerintah. Apa yang saya bisa lakukan, visi saya jelas dengan kita nanti dalam waktu dekat akan launching aplikasi ini. Kita udah ada beberapa investor yang tertarik. Jadi kita lagi menata, tapi intinya visi kita itu jelas. Visi dari Indonesia Juara adalah memakmurkan masyarakat Indonesia dengan apa yang Tuhan sudah beri, yaitu keindahan alam, pariwisata. Dan jangan pernah anggap remeh pariwisata. Pariwisata itu kalau seandainya ditata dengan baik akan membuat Indonesia ini lebih jauh, lebih bahkan kayak Saudi aja, Dubai aja gimana? Dubai itu udah nggak ama minyak lagi, pariwisata.
Bahkan bisa mengalahkan tambang suatu saat Om. Kalau pariwisata ini ditata dengan benar. Peraturannya dengan benar. Gitu Om. Oke Agung, terima kasih. Siap Om. Saya doakan mimpi-mimpinya berhasil, perusahaannya berhasil. Siap Om. Didoakan ya Om ya. Juni kita akan launching. Jadi next time kalau ada orang mau ke Indonesia lagi, tinggal klik aja mau kemana. Jadi kita akan promote ke seluruh dunia. Bukan hanya Bali, Indonesia itu indah. Kalau mau ke Flores, ada apa aja, tinggal klik aplikasinya. Kalau mau ke Sumatera, klik Sumatera Barat, ada Mentawai, ada Danau Singkarak misalnya. Terus kalau mau ke Sumatera Utara, Danau Toba, ya kan. Kalau mau ke Aceh, misalnya gitu-gitu kan. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi dengan sebenarnya pemberitahuan dulu ke dunia kalau seandainya Indonesia, negara, Bali adalah bagian dari Indonesia. Bukan Bali, negara, mereka di sana, karena saya tinggal di Bali lama kan. Hampir 90% gitu Om. Mereka bingung. Bali ini negara bagi mereka. Dan pas saya keliling dunia juga gitu, yang diketahui cuma Bali. Jadi kita manfaatin mungkin turis ke sekarang, kalau dari luar negeri kan ke Bali. Setelah ke Bali mereka mau kemana lagi? Nah itu yang kita akan bangun juga. Jadi di sana ntar ada Indonesia Juara Tourism Center. Di sana masing-masing tempat ada kayak travel consultant. Jadi ketika orang datang di Bali, mungkin dekat bandara, mereka akan pergi ke sana. Misalnya area provinsi nih, masing-masing provinsi ada perwakilan. Misalnya Sulawesi Selatan, mau kemana aja gitu kan. Oh, misalnya ada Bulukumba untuk tradisional pinisi. Sulawesi Tengah misalnya, oh bisa ke Samborila Bengki. Kalau mau ke Kalimantan Timur, ada kayak Maldives Indonesia, Derawan, bisa berenang sama hiu paus. Terus kalau mau ke Papua, ada Raja Ampat. Kalau mau tertarik ke yang kayak tempel terbesar Buddha, bisa ke Borobudur gitu Om. Itu yang dibutuhkan Om, selesai Om. Itu visi perusahaan kita dan saya akan perjuangkan itu dengan darah dan keringat. Siap. Siap Kita Om. dukung. Ya, berapa umur sekarang? Masuk 30 tahun Om. Masuk 30. Terakhir kan 27 tahun saya di sini Om. Clickbait-nya luar biasa Om, jadi banyak yang nonton. Masih berjuang lah kita Om. Ya. Masih berjuang Kita Om. dukung ya. Semoga ada Agung Afif lain. Terima kasih Om. Kita dukung. Saya suka banget dengan tadi. Definisi dengan finisi kita akan menjajah dunia. Seperti itu finisi berkeliaran kemana-mana ya. Saya harap Om. Baik, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.